Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah semuanya hadir? Baik, langsung saja kita akan masuk ke pelajaran. Kita akan belajar merancang naskah atau sketsa pesan persuasif pada server poster. Jadi sebelum kita pelajari lebih dalam terkait materi hari ini, ingin mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, coba siapa yang bisa mengingat atau mengutarakan apa yang sudah kita pelajari di materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ya, oke, bagus. Stephen masih ingat. Tangan dong, tulis teks eksposisi. Oke, nah pertemuan sebelumnya kelompok 2. Tanya kelompok 2. Menulis eksposisinya mengangkat isu tentang apa? Tentang sadar budaya. Lalu kelompok 3. Kelompok 3 mengangkat isu apa ya? Nah, yang ada di Tanjung Mulia. Oke. Nah, kalau kelompok 1, siapa ketua kelompoknya? Kelompoknya Daniel. Nah, kan ada 3 isu apa itu ya? Nah, kelompok 1 itu kemarin mengangkat isu apa ya? Ketahanan pangan. Oke, mulai berbiasa. Baik. Nah, pada hari ini sudah memasuki materi berbeda, yaitu tentang slogan dan poster. Nah, hari ini kita masuk materi merancang naskah dan sketsa pesan persuasif. Sebelumnya, kalian ketahui dulu, kalian harus mempersiapkan landasan berpikir dan konseptual sebelum berkarya kreatif. Karena membuat poster ini perlu kreativitas yang tinggi. Yang pertama, kalian harus memahami tujuan. Ya, untuk apa sih poster ini dibuat, lalu konteksnya itu seperti apa, apakah dengan media sosial atau di seluruh brosur ataukah di baliho yang besar, ya. Lalu sasarannya ingin disampaikan ke siapa kira-kira poster ini, ya, apakah anak-anak sekolah, TK, SMP, SMA, atau suatu perusahaan atau masyarakat sekitar, ya. Kita bahas lebih rinci lagi. Nah, sebelum kalian membuka laptop untuk menulis sebuah naskah dan mengambil pensel untuk menggambar sketsa poster, jadi harus siapkan dulu fondasi atau ide atau konsep yang matang dulu. Nah, kreativitas tanpa landasan itu ibarat atau seperti menyetir mobil tanpa tahu tujuan. Jadi kamu cuma bakal berputar dari buang bensin, jadi cuma sia-sia. Jadi harus dilandasi dengan konsep yang kuat. Nah, tujuan, mengapa, apa yang ingin dicapai dari karya ini? Apakah untuk menjual produk atau mencapai kesadaran tentang isu sosial atau sekedar menghibur? Nanti kita salah satu atau mungkin lebih dari satu tujuan. Lalu konteksnya, web dan plan, di mana dan dalam situasi apa karya ini akan dilihat, ya? Apakah berupa video TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan sepertinya yang harus cepat, yang vertikal atau baliho yang dipajang di pinggir jalan, harus singkat dan mencolok, atau presentasi formal kepada investor di sebuah perusahaan. Lalu sasaran komunikasi, targetnya untuk siapa? Apakah untuk anak-anak, apakah untuk ibu rumah tangga, atau untuk bapak-bapak kantoran, atau untuk karyawan, keterima misalnya, apakah untuk guru-guru. Nah, terus gaya bahasa dan visual untuk setiap kelompok, nah pasti tentunya itu berbeda, ya. Dan banyak gaya bahasa, pilihan fontnya itu ada Calibri, ada Times New Roman, ada Arial, ya. Nah, ini ada beberapa unsur komunikasi kreatif. Ini elemen-elemen penting dalam menyusun pesan persuasif melalui iklan, slogan, dan poster yang efektif. Nah, persuasif itu apa? Ya,
ajakan. Untuk setiap poster yang ingin kita buat harus bersifat persuasif, sifatnya mengajak. Siapa yang bisa memberikan contoh kata mengajak? Contohnya apa? Contoh kata mengajak. Jadi ya, ayo, lagi, yuk, marilah. Selain daripada formula persuasif, berikutnya adalah fokus keunikan produk. Kira-kira produk yang ingin dimultiplikasikan ini, keunikannya di mana? Mungkin kalian tonjolkan. Apakah di bentuknya, apakah di warnanya, apakah di fungsinya, dan keunikannya di mana? Nanti fokuslah pada salah satu keunikan. Lalu diksi yang menggugah. Diksi jadi penuh juga bahwa poster itu menarik, ya, tersampaikan. Karena kadang-kadang kalau salah penggunaan diksi mengakibatkan orang sulit memahami apa maksud isi dari poster itu. Jadi penggunaan diksi itu harus, pemilihan diksi itu harus baik, harus tepat. Diksi yang menggugah. Diksi itu apa? Diksi itu apa? Pemilihan kata. Oke. Berikutnya slogan padat dan berima. Slogan padat dan berima. Itu kreatif yang lainnya. Penataan kata letak atau layout, komposisi warna dan tipografi proporsional. Tipografi ini adalah cara bagaimana kita menentukan atau mengatur font dalam pembuatan poster. Kontras warna dan pembacaan info. Jadi warna, pemilihan warna juga menentukan efek perspektif seseorang melihat poster. Ya, jadi kalau objeknya kurang kontras dengan background dan posternya, maka orang kurang kelihatan biasanya. Kalau itu sudah dibuat di baliho besar, orang misalnya lewat sekilas tidak terlalu kelihatan. Jadi memang objek itu harus dibuat kontras dengan backgroundnya, tulisannya, font, sehingga informasinya tersampaikan dari poster itu. Nah, ini ada contoh formula slogan berima. Jadi 100% daya tarik persuasif. Berima memudahkan ingatan bawah sadar pembaca. Slogan berima mengartikan memori jangka panjang secara alami. Ini contohnya, sekali cicip kue jongkok, rasa manisnya nggak bohong. Ya, atau teman sebelumnya kalian pernah belajar mengingat slogan beberapa brand, ya. Indomie seleramu. Memang dia tidak, rimanya nggak sama ya, nggak AA. Tapi slogannya itu kita buat kita terkenal terus, ya. Lanjut. Nah, ini contoh diksi atau pemilihan diksi dalam penulisan sebuah poster. Mentok kayak warisan kuliner tradisional legendaris. Inilah legendaris. Jelasin lagi di sini. Kue Peter favorit Bung Karno, simbol keistimewaan. Legendaris kan? Udah lama banget, dan udah lama sekali. Kue jongkong, manis, gurih dari santan dan gula aren. Singkat, padat, tapi menggugah. Diksinya menggugah. Ya. Nah, baik, kita akan masuk ke kegiatan tinggi, yaitu proses perancangan konseptual berkelompok, yaitu membuat naskah dan sketsa seni poster. Dan di sini kalian bekerja dalam kelompok, merancang naskah iklan dan sketsa poster kuliner lokal mentok secara kolaboratif dan kreatif. Silakan bersama. Nah, untuk kelompoknya itu nanti dengan kelompok yang sama saja yang pertemuan sebelumnya, oke, agar tahu dan tidak salah langkah dalam bekerja kelompok. Nah, yang pertama, pilih objek. Pilihlah kuliner tradisional mentok sebagai tema utama poster.
Ya, oke, banyak ya, boleh makanan, boleh kue, boleh jajanan tradisional. Coba kalau contoh makanan khas Mentok apa? Kue, makanan itu kue, makanan. Lempak kuning, lempak darah, rosin, ya, belacan, belacan, yang sama yang kalau. Terus kalau kue, ada kue, contoh ada kue, makanan martabak harapan, Bangka, itu terkenal. Oke, jadi silakan pilih salah satu objek yang ingin dibuat atau dipromosikan dalam poster kalian nanti. Lalu yang berikutnya susun slogan, ya. Nah, slogannya itu diusahakan berlima, terus persuasif, sifat mengajak, dan informasi pendukung produk, ya. Lalu rencana seni, nah sini kalau ini kan terkait teksnya, sekarang terkait visualnya. Jadi diskusikan juga dan tentukan warna-warna yang ingin kalian gunakan dalam poster nanti. Terus tipografi font. Petugas kalian itu nanti silakan buat dalam bentuk PPT, ya. Itu slide pertama itu nama anggota kelompok. Slide kedua bagian A, teks fokus pada produk, program terima, nilai sejarah dan kuliner lokal, ya. Terus outputnya draft naskah teks padat dan persuasif. Nah, ini yang harus ada di slide kedua. Lalu slide ketiga bagian B, visual, fokus paduan warna dan tipografi poster. Berarti pilihan warna dan font. Lalu masukkan atau outputnya atau yang dihasilkan dari kerja kelompok kalian yaitu catatan alasan estetika mengapa pilih warna, misalnya hijau, mengapa pilih warna putih, estetikanya apa, keindahannya apa dari warna yang dipilih, terus estetika dari font yang dipilih apa, ya, kelarasan desain. Kembali ke diskusi, silakan nanti boleh konsultasi ke Bapak terkait draftnya atau visualnya, dan silakan kerjakan di Canva dalam bentuk PPT. Baik, langsung saja untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 dan juga di sebelah sana. Langsung kelompok 1 jadi memilih kuliner apa? Jongkok. Kue. Oh, oke, baik. Dan silakanlah nanti kalian tentukan teksnya itu maunya seperti apa. Berikan juga tipografinya. Dan tipografinya itu maksudnya pemilihan fontnya ditentukan seperti apa dan letaknya atau komposisinya juga diperhatikan. Ya. Nah, maksud teks ini slogan ya Pak? Ya, bisa di slogannya, bisa di kata atau kalimat pendukung slogannya, ya, atau bisa di posternya, ya. Itu terserah mau berbeda atau disamakan, ya. Tergantung estetikanya, keindahan dalam rancangan di poster yang dibuat. Nah, visualnya juga perhatikan gambar kuenya, unsur yang lain. Nah, kalian bisa masukkan gambar-gambar bahan pembuatan kue itu. Jongkok, nah jongkok itu terbuat dari apa? Ketan, kan? Bisa tuh, misalnya ditambahkan objek atau gambar kelapa atau ada gambar santan atau santan sedang dituangkan gitu. Itu lebih menarik. Oke, oke, baik, silakan selamat mengerjakan. Oke teman-teman, Pagi. kami dari kelompok 1 ingin merepresentasikan tugas hasil kami, yaitu jongkok.
dan Weidoko. Memberikan kesan stabil, aman, hangat, dan terpercaya. 3. Bau melambangkan kehidupan dan pertumbuhan, memberikan kesan segar, sehat, dan menenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, kita tepuk tangan untuk presentasinya, pemancangan dari desain poster tentang kuliner yang akan mereka buat nanti. Nah, udah bagus ya, dari dalam teksnya, terus pemilihan slogannya yang beriman, terus pemilihan atau penentuan visualnya ya, itu sudah sangat menarik ya, sudah memiliki keterkaitan atau estetika yang cocok antara pilihan warna, terus pilihan fontnya, itu sudah sangat menarik. Semoga nanti bisa menghasilkan karya poster yang penuh estetika dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, jadi semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya terkait rancangan menentukan teks dan visualnya itu dengan baik dan rapi. Semoga nanti semua kelompok bisa membuat poster yang penuh dengan estetika. Untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat poster dari rancangan draft teks dan visual yang sudah kalian kerjakan pada